sore, bro. Saya sedang berada di sebuah bukit, di mana bukit ini adalah bukit yang menyajikan sebuah view atau pemandangan yang menjorok ke arah sisi utara ya, karena sana adalah utara dan membelakangi saya ini adalah belakang. Saya tadi berangkat sekitar pukul 15, jadi sore hari ya. Saya kesini kalau sore hari karena semisal kalau siang itu mungkin agak sedikit panas. Saya berada di Bukit Mardedo Melian, dimana ini tempatnya di Kecamatan Ponjong, di Kapanewon Ponjong. Tapi paling bagian utara ya. Jadi Kecamatan Ponjong itu terbagi dalam beberapa wilayah. Dan ini di Desa Melian ini adalah desa paling ujung di Kecamatan Ponjong yang berbatasan dengan Kecamatan Semin ya. Dan rata-rata desa di sini kenampakan alamnya adalah sebuah gunung, dimana yang bisa kalian lihat ini adalah sebuah pegunungan yang memanjang, dan tempat yang saya injakan ini juga adalah sebuah gunung ya guys, tempat yang tinggi. Bisa lihat sendiri, ini adalah dulunya sebuah tempat yang dikelola oleh masyarakat sini sepertinya ya. Tapi mungkin sekarang kayaknya sedang tahap renovasi dan banyak fasilitas-fasilitas yang mungkin kurang safety ataupun kurang perawatan. Di dahulu saya juga pernah kesini, tapi di seberang sana, di bawah itu ada sebuah pagar ya, dan mungkin pagarnya sekarang sudah rusak. Tapi semoga besok ketika banyak yang mengunjungi sini, semoga segera dibenahi, karena menurut saya tempat ini adalah tempat yang bagus sekali buat menonton ataupun bersantai, karena pemandangannya sih menurut saya itu lumayan ya, karena bisa melihat matahari di ufuk barat di posisi kita di atas gunung seperti ini, sambil melihat sebuah pemandangan desa di bawahnya, ya kan? Perlu kalian ketahui ya guys, di bawah itu sudah bukan desa ataupun Kapanewon Ponjong ya. Kalau di sana itu sudah masuki Semin ya, seperti kalian ketahui. Dan daerah yang saya zoom ini
itu merupakan terminal semen ya guys, ataupun pasar semen, daerah sentral semen yang sangat ramai ya, dan terkenal di kota Semen sebagai daerah yang strategis. Nggak kelihatan ya guys. Dan di situ juga jalan utama menuju ke Jawa Tengah, ke daerah Klaten, ke Sukoharjo. Nanti sentralnya lewat Semen. Kalau dari sini deket ke Semen. Di bawah juga ada rumah-rumah kecil karena saking jauhnya ya kalau dari sini. Dan ada juga yang sedang membakar sampah, kelihatan, cuma kelihatan asapnya tok. Tempat ini juga dulu pernah ada cerita, yaitu sebuah maksudnya ada pernah terkenal ya guys, karena dulu tempatnya sangat terawat dan sangat menarik. Dulu saya kesini itu sekitar 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kayaknya. Dan tempat ini itu masih terawat. Tuh ada tumbuhan apa ya, manding kayaknya ya, manding, dan bawahnya itu jambu apa ya, jambu mete ya. Di sini tuh banyak sekali tumbuhan jambu mete ya guys. Tuh, ketika masa panen, kalau nggak ke kedenangan gitu, cuma ada di bawah, jatuh ke bawah anunya, buahnya, terus pada nggak terurus di bawah. Sebenarnya kan semisal ada yang bisa memanfaatkan itu kan, mete itu kan sangat bagus sekali untuk diolah ya, dan itu sangat mahal harga jualnya ketika sudah menjadi makanan, seperti kacang mete dan coklat mete itu kan asalnya cuma dari jambu itu. Itu ada becak. Itu ada tulisannya guys, becak Kayangan BMM. Itu becak Kayangannya sini guys. Jadi siapa yang naik itu kayak berada di Kayangan gitu, masa berada di atas melayang. Sangat menarik juga untuk spot-spot foto. Dan sebenarnya ini juga dulu spot foto, tapi mungkin karena usia jadi mungkin seperti ini, dan mungkin kurang perawatan ya, karena sudah berapa tahun mengalami pelapukan, panas dingin tiap hari kan gitu kan, jadi mungkin tidak kuat materialnya. Dan ini yang saya kagumi ini adalah sebuah tanaman ya guys. Ini nggak tahu saya ini apa, ini pohon, kayaknya pohon-pohon jambu kayaknya guys. Dulu saya kesini belum ada. Tuh memanjang sampai sana. Saya kagum kalau itu. Dulu belum ada penanaman tumbuhan yang memanjang gini, sekarang udah ada. Nih, ini tumbuhan apa ya? Jambu ya. Ini nggak tahu sih pasnya.
Kalau daunnya sih kayak daun jambu, tapi nanti jadinya besar saya nggak tahu karena saya nggak nanyakan siapa yang menanam di sini dan ini tumbuhan apa. Tuh, daunnya seperti itu kan. Dan ini adalah sebuah botol aqua ya. Botol aqua ini fungsinya buat kosong, ada airnya, buat tampungan air kayaknya ya, buat itu menampung air supaya untuk penyiraman tidak terlalu banyak gitu, tumpah ke potnya terus langsung kering. Jadi mungkin itu berguna untuk penyiraman tapi dalam jangka sedikit-sedikit. Jadi nanti habisnya satu botol itu berapa jam atau berapa hari gitu, jadi nanti bisa efisien gitu untuk menyiram tanamannya. Coba kita lihat sana ya guys. Ini saya sedang sambil jalan dan saya coba melihat spot yang bagian selatan. Seperti apa sih spotnya itu? Belakang saya seperti ini. Gak jelas ya guys kalau nggak dibalik. Bentar, Pak, beli dulu. Tuh guys, itu ada sebuah batu tapi bentuknya ular ya guys. Aku nggak tahu maksudnya itu apa, tapi keren sih, bentuknya ular kayak gitu. Itu batu semen ataukah batu tapi dibentuk ya, batu mentah terus dibentuk jadi bentuk seperti itu. Apa itu cetakan dari semen ya, juga nggak tahu, tapi itu keren sih menurutku. Untuk pintu masuk dulu saya dari sini dan parkir kendaraan berada di sana, di balik itu gunung itu. Tapi saya tadi lewatnya lewat utara sih. Wah, musim semi kan guys. Pohon-pohon pada daunnya itu hampir menggugurkan diri. Warna daunnya rata-rata sudah kering semua, coklatan. Ini juga coba kita lihat ke sana ya guys. Itu kayaknya ada juga gunung, tapi itu kan beda sisi ya. Tadi kan yang diulas kan gunungnya sana, terus nanti coba ngulas yang bagian timur, karena timur itu masih wilayah Ponjong ya, tapi beda tempat. Yang wilayah utara kan sudah tidak Ponjong ya guys, sudah masuk ke kecamatan atau Kapanewon Semen, tapi yang menghadap ke timur itu masih Ponjong. Tuh, di sini yang bagian timur itu ada sebuah ladang. Yang ini yang tadi kan ditanami tanaman kan di dalam sebuah polybag
kain. Sekarang yang di sini itu sudah dicangkul tanahnya untuk ditanami tanaman lain. Mungkin itu sudah ada beberapa pohon ketela yang sudah diambil daunnya, tinggal batangnya ya. Itu ketela warna merah ya guys, jadi mungkin agak berbeda dari ketela-ketela pada umumnya. Biasanya kalau ketela gunung seperti ini besar-besar isinya, setahuku ya. Oke guys, itu adalah pegunungan yang memanjang dari utara sampai ke timur, sampai ke sana, dan tak terbatas lah intinya berapa panjangnya. Coba kita lihat sana tuh guys. Yang daerah sana itu seperti daerah Jatisari guys, Sawan Jatisari, tapi masih kecamatan Ponjong, tapi Ponjong bagian timur sedikit ke utara. Jadi sebelah timurnya ini Melian ini. Kalau Melian ini kan masuk dusun itu kan Umurjo dan desa Surodadi. Kalau yang gunung sana kayaknya sudah nggak Surodadi kayaknya. Tuh Kecamatan Semen terlihat ya dari sini, walaupun cuma kecil. Tuh beberapa titik-titik kalau di video. Misal kita melakukan perjalanan dari sini ke Semen tadi itu lumayan lama ya guys, karena medannya nanti berkelok dan naik turun. Cuman kalau dilihat dari sini tuh kayak deket gitu. Nah, berapa jengkal dari sini kalau diukur. Tapi untuk perjalanan yang real itu lumayan. Nah, ini juga pohon jambu mete ya. Cuman kayaknya ini belum pada besar, cuma masih kecil-kecil, masih kecil. Tuh, paling bentar lagi udah bisa dipanen itu. Yang biasa ngerujak bebek atau rujak yang lain mungkin sudah tahu rasanya jambu mete dirujak. Suasana sangat sepi karena mungkin sore hari ya guys. Kalau pagi sampai siang itu ada orang untuk ke ladang atau ke lewat, karena kan ini jalan menuju ke desa Surodadi, ke desa Melian. Ini jalan dari selatan ke utara. Itu juga beberapa tempat
wisata itu yang ada di Kecamatan Ponjong rata-rata bentuknya pegunungan ya guys, karena Ponjong itu kan wilayahnya kebanyakan pegunungan. Jadi ya tempatnya yang bagus gunungan, tapi selain pegunungan juga ada persawahan dan seperti persawahan dan areal untuk hobi itu memancing. Kalau di Desa Ponjong sih banyak seperti itu. Kalau untuk yang lain saya kurang tahu ya. Itu pegunungan yang itu daerah Kecamatan Gedang Sari. Kalau nggak Gedang Sari ya daerah Ngelipar ya. Di sana itu tempat yang di atas gunung itu adalah, kalau daerah Gedang Sari itu Flying Fox, itu yang Flying Fox di atas itu juga ada. Terus kalau Ngelipar itu Embung Seriten. Kayaknya dari sini tuh ya gunungnya itu Embung Seriten itu, embungnya itu di atas gunung, jadi nanti ke tempatnya itu jalannya naik terus. Perlu kendaraan yang ekstra mumpuni kalau naik ke sana. Jadi karena medannya cukup naik, jadi harus prima kendaraannya. Di bawah ini adalah sebuah perumahan ya, sebuah banyak rumah, banyak tumbuhan juga, pohon-pohon. Terus itu ada kebun, itu kayak kebun jagung ya, itu ada yang sudah menanam. Di musim kemarau ini ada yang sudah menanam dan hasilnya itu subur ya, subur sekali. Mungkin itu setiap hari dipasok air ya, jadi mungkin bisa tumbuh dengan lancar. Ya seperti inilah suasana pedesaan, jauh dari hiruk pikuk, suasana yang ramai, jauh dari polusi yang disebabkan oleh mesin ataupun kegiatan yang biasanya itu untuk produksi. Kalau di desa ini untuk polusi sendiri biasanya sih cuman dari pembakaran asap-asap, membakar sampah gitu, membakar yang lain gitu, yang masih alami. Beda kalau sama di kota. Kalau di kota biasanya polusi dapat dari kendaraan bermotor, asap-asap pabrik dan sebagainya. Itu matahari sudah berada di ufuk barat, dan itu beberapa waktu lagi itu nanti bisa melihat matahari terbenam atau yang disebut juga sunset ya. Biasanya kalau sunset itu kan mataharinya terbenam, entah itu tertutupi oleh gunung ataupun tertutupi oleh laut. Nanti kan biasanya kalian sudah tahu ya kalau sunset itu seperti apa. Dan biasanya itu banyak orang itu menunggu waktu di mana gitu yang bisa melihat sebuah sunset, karena itu adalah sebuah
kegiatan yang bisa membuat lebih fresh ataupun membuat menenangkan diri lah, membuat sebuah memori yang nanti itu bisa diabadikan langsung ataupun lewat kamera. Jadi ya seperti itu kalau untuk sunset. Dan mungkin segitu dulu aja dokumen dari saya. Jika saya ada kesalahan, mungkin kalimat yang kurang pas ataupun kata-kata yang tidak akurat, saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar untuk buat dokumentasi video seperti ini. Saya membuat dokumentasi karena saya sering melihat sebuah penampakan alam gitu yang sangat layak untuk diunggah, layak untuk di upload gitu ke media sosial seperti YouTube. Karena di zaman sekarang ini kan banyak orang tanya-tanya ketika memperoleh informasi dari manapun tempat wisata, tapi belum semuanya tahu deskripsi di tempat wisata itu sendiri, bagaimana kondisi di situ sendiri gitu loh. Maksudnya cuma lihat dari beberapa potongan-potongan foto yang berada di dokumen itu dan belum melihat secara langsung ataupun secara live video dengan sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya mengambil sudut pandang yang berbeda ya, jadi tidak melulu di depan sini, tapi saya coba berkeliling untuk mempertontonkan sebuah tampilan, yaitu tentang tempat wisata tersebut. Jadi ketika kalian semua melihat, oh seperti ini, jadi dari sudut manapun bisa kelihatan ya. Mungkin seperti itu dulu saja. Jika saya banyak perkataan yang kurang dapat dipahami ataupun dicerna, saya maklum ya. Dan jangan lupa tetap ikuti channel saya, aktifkan loncengnya biar nanti semisal ada video baru kalian ada notifikasinya. Oke, sampai jumpa.